Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Paskah bagi teman-teman yang merayakan gitu ya. Dan di hari ini saya akan kembali buat list rekomendasi saham untuk watchlist trading ya. Jadi untuk watchlist trading tanggal 21 April 2025. Seperti biasa saya disclaimer kalau saya hanya share analisa saham yang menurut saya menarik. Jadi saya harap teman-teman melakukan analisa ulang dan paham ya bahwa keputusan buy and sell di tangan teman-teman masing-masing. Dan biasanya watchlist saham saya pun tidak saya entry jika tidak direspon market. Jadi kalau watchlist saham watchlist saham saya nggak naik tuh saya nggak entry gitu ya teman-teman. Jadi saya prefer lihat marketnya dulu ketika opening gitu. Dan ya saya berharap teman-teman bertanggung jawab dengan trading teman-teman masing-masing. Ya marketnya menurut saya kemarin agak-agak sepi ya di hari Kamis, perdagangan terakhir sebelum libur panjang. Dan ya di tanggal 21 ini saya rasa paling ada satu grup yang ada indikasi mau main sama satu saham IPO ya. Jadi watchlist saya hari Senin untuk trading ya, jelas untuk trading, untuk in out cepat itu ada Fore, PNBN, PNLF dan juga PNIN ya, Panin ya. Semua tiga ini dari grup Panin. Nanti saya akan coba jelaskan alasan kenapa saham ini menarik gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja. Yang pertama saya sharing saham Fore. Kenapa menurut saya saham Fore ini menarik? Kan dia hari ini hari terakhir ya, maksud saya hari terakhir di hari Kamis itu dia tidak lock arah dan ya cenderung volatilitasnya tinggi, transaksinya juga ya volume yang terjadi juga lumayan besar gitu ya. Tapi kenapa masih direkomendasikan untuk dijadikan watchlist? Jadi mungkin buat teman-teman pahami ya bahwa biasanya saham IPO pasca listing menurut saya menarik adalah bagaimana melihat inventory analisisnya gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang udah nonton konten saya di khusus YouTube membership, di situ ada ya analisa inventory analisis saham IPO gitu. Dia di situ saya biasanya melakukan analisa bagaimana sih peta kepemilikan ya secara kasar, dan berdasarkan itu saya biasa menentukan saham ini menarik atau tidak. Jadi saham Fore ini menurut saya mainnya belum selesai. Kenapa? Karena dari total emisinya 353 miliar ya. Karena dia masuk golongan 2 ya. Ini kan disampaikan penawaran umum golongan 2. Artinya yang ikut pooling akan dialokasikan sebesar 10% dari total nilai emisi. Oke, sampai situ jelas ya. Jadi ini sekalian saya sharing. Jadi kalau saham yang ditawarkan adalah 18,8 juta lot ya, artinya yang ikut pooling akan mendapatkan kurang lebih 1,8 juta lot. Nah, kalau dari situ kita tahu bahwa retail atau investor yang ikut di IPO itu dapat jatah 1,8 juta lot ya, kita tinggal lihat aja dari mulai dia listing tanggal 14 Maret sampai dengan hari terakhir bursa ya di hari Kamis, itu bagaimana komposisi dari sisi sellernya. Dan kalau saya perhatikan ya teman-teman, kalau saya perhatikan ini saya sudah coba hitung kasar aja ya, kayak contoh 381 itu 381 tambah 227 tambah 242 tambah 171 tambah 170. Ini nggak saya detailin ya, jadi nanti teman-teman bisa silakan hitung sendiri aja ya. Ini kurang lebih tadi saya udah coba hitung sekitar 1,7 ya, 1,7 juta lot yang ada di sisi net seller ya. Jadi dari sini saya mengambil yang pertama ini rata mostly di atas 80% saya bisa asumsikan bahwa retail yang ikut di IPO ini mostly udah buang barang. Dan ketika barangnya udah dibuang tapi harga sahamnya masih berada di atas ya, artinya ada yang nahan dan ya masih ada yang beli di atas gitu ya. Even harganya udah di atas masih ada yang beli. Dan kalau kita perhatikan juga nih Fore ini underwriternya adalah HP, Henan Putirai dan juga CC. Ya, kita tinggal lihat aja di sini ya. Nah, CC yang pertama ya, kalau dari mulai hari listing pertama tanggal 14 dengan market terakhir tanggal 17, ini CC ada di sisi buyer. Jadi mostly ya broker underwriternya ini ada di sisi buyer. Nah, HP gimana? HP ini juga ada di sisi buyer walaupun pembeliannya mostly relatif kecil. Jadi
ya saya kembali lagi menarik asumsi berdasarkan ini ya, underwriter belum jualan. Underwriter itu kenapa pakai broker underwriter? Karena menurut saya ya, ini analisa saya, mungkin saya bisa salah, nanti teman-teman boleh koreksi. Mostly dari emiten pertama itu akan dapat jatah itu dari underwriter ya, mungkin nanti dia bisa pindah barang. Tapi intinya ya menurut saya ini salah satu indikasi bagus, indikasi yang membuat saham ini masih menarik. Yang pertama, sahamnya ini yang ikut IPO mostly udah terjual dan terjualnya di harga atas, dan ya artinya ada yang nampung ya. Kita tinggal lihat aja pola pergerakannya besok gitu ya. Dan di saham Fore ini kan volatilitasnya cukup tinggi ya. Jadi buat teman-teman yang suka scalping, saya pribadi suka scalping, senang banget ya pantau saham ini. Karena kalau seandainya dia pola pergerakannya cepet gitu ya, pola pergerakannya cepet, kita tinggal bisa cari posisi-posisi yang mungkin bisa berpotensi kasih kita cuan gitu ya. Nah ini kan dia market open langsung ngegas, ini chart 1 menit ya teman-teman. Di sini market opening sekitar 10-15 menit, volume yang terjadi sangat besar gitu ya. Dan kita tinggal nanti bikin trade plan sendiri gitu. Itu ya alasan kenapa saham Fore menarik. Yang kedua adalah saham dari grup Panin, yaitu ada PNLF ya. Hari perdagangan kemarin terakhir hari Kamis naik 14%, PNBN naik 8%, dan Panin ya naik 8%. Yang menurut saya menarik banget ini PNLF ya. Kalau ngelihat dari data transaksinya mungkin teman-teman akan sedikit bingung, wah ini kok distribusi gitu ya. Tapi kenapa menarik ya? Yang jelas ini saham berdasarkan trade book ya. Ini 59% dibanding 41%, dan ini kalau ngelihat chartnya ini di perdagangan sesi kedua ya, buy powernya mulai lebih besar terlihat gitu ya. Nah, mostly kalau saya perhatikan mirip-mirip ya. Jadi memang ini indikasinya karena satu grup yang sama, kemungkinan besar market maker yang terlibat pun ya orang yang sama gitu ya. Nah, di sini saham PNBN ya, PNBN 64%, 36% buy power dan sell powernya ya. Panin gimana? Panin juga sama ya, mirip-mirip. Dan ini mengindikasikan ya kemungkinan ada potensi besok hari Senin ya, 3 saham ini menurut saya akan main gitu ya. Dan ya mungkin teman-teman nanya, lo kok cuman itu aja, gimana saham-saham emas-emasan? Ya menurut saya saham emas-emasan sudah kurang begitu menarik. Kenapa kurang begitu menarik? Ya sebenarnya sahamnya masih bagus, emasnya juga harganya jelas ya safe haven di kondisi market yang belum pasti seperti sekarang ini ya. Arahnya memang emas selalu all time high gitu ya, langsung selalu ke atas lah gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan saham-saham yang bergerak di bidang emas-emasan ya, menurut saya ini kayak kemarin, ini sebenarnya menurut saya resist ya. Saya udah TP saham MDKA, saya juga sharing di teman-teman YouTube membership. Ini saham MDKA udah break, dan sekalinya break ini 16%. Dan ya kalau kita ngelihat pola kayak gini, kita entry di mana gitu ya. Dan satu lagi mungkin Antam ya. Nah Antam posisi chartnya seperti ini. Nah ini rawan sekali menurut saya, posisi entry-nya mau di mana? Kalau udah kayak gini sih saya kalau mau ambil lagi gitu ya MDKA dan juga Antam ya prefer mungkin nunggu dia sideways dulu gitu ya, untuk tentuin titik entry-nya yang presisi gitu ya. Lainnya paling HRTA ini udah sempet naik, udah turun, terus lagi ini PSAB PSAB emas juga ya. Nah, ini posisinya juga udah nanggung. Dan ya paling BRMS juga emas ya. BRMS malah belum naik ya. Nah, ini emas. Ya, jadi saham emas-emasan pun udah posisinya posisinya lagi nanggung gitu ya menurut saya ya teman-teman. Ya, kalau untuk trading saya rasa udah kurang begitu posisinya nanggung lah. Sahamnya sih bagus tapi posisinya nanggung. Jadi ya menurut saya tanggal 21 itu yang mungkin akan jadi watchlist saya trading ya, in out cepet itu ada Fore, PNLF, PNBN dan juga Panin. Mungkin juga teman-teman ada yang nanya gimana MDLA, saham yang baru IPO. Ya, ini udah jelas sih sebenarnya, kalau ngelihat ini aja saya udah kurang begitu suka. Ya, dia ngetelnya tinggi banget di atas, ada bantingan gitu ya. Kalau kayak gini nih mostly banyak yang sangkut nih. Even MG nih, ini sangkut lumayan dalam ya, 193, 188, oh enggak terlalu lah ya, 154.000 lot. Ini kalau ngeliat bid overnya bisa keluar apa enggak nih nanti. Ya gitulah ya. Jadi menurut saya MDLA juga masih kurang oke. Yang berpotensi untuk trading ya, untuk trading ada Fore, PNLF, PNBN dan Panin ya.
menurut saya itu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Salam cuan, thank you.